Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anur Akbar dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Identitas buku. Judul buku resensi Laskar Pelangi, genre roman, penulis Andrea Hirata, penerbit Yogyakarta Bandung Pustaka, tahun terbit 2005, jumlah halaman 529 halaman, nomor edisi terbit ISBN 970 Sinopsis. Cerita dalam novel ini berawal dari sebuah tempat di daerah Belitung. Tempat itu adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah yang terletak di Gantung, Belitung Timur. Ketika itu merupakan detik-detik yang sangat menegangkan yang dirasakan oleh para anak-anak yang ingin sekolah di sekolah dasar tersebut. Kesembilan murid yang sudah daftar diantaranya Lintang, Ikal, Akiong, Sarah, Sadan, Gorek, Trapani, dan Kucai merasa gelisah karena sekolah yang akan mereka tempati akan ditutup apabila muridnya tidak mencapai 10 orang murid. Mereka semua pun sangat cemas karena takut sekolahnya ditutup. Sekolah Dasar Muhammadiyah ini merupakan sekolah dasar Islam yang paling tua di Belitung. Oleh sebab itu, apabila sekolah ini benar-benar ditutup, keluarga yang prasejahtera akan kesulitan mencarikan sekolah untuk anak-anaknya. Selain di Sekolah Dasar Muhammadiyah ini, hanya di sekolah inilah anak-anak yang kurang mampu hanya bisa mengenyam pendidikan sekolah dasar mereka. Ketika semua murid dan orang tuanya sudah sangat gelisah dan cemas, tiba-tiba datanglah Harun, seorang anak yang memiliki kekurangan mental. Dia menjadi penyelamat bagi kesembilan sahabat dan juga orang tuanya. Karena dengan datangnya Harun, jumlah siswa yang mendaftar di Sekolah Dasar Muhammadiyah genap menjadi 10 orang murid. Pada akhirnya karena memenuhi syarat, sekolah dasar ini pun tidak jadi ditutup. Dari titik inilah petualangan ke-10 anak itu dimulai. Sekolah pun sudah dimulai, mereka menempatkan tempat duduknya masing-masing. Bertemu dengan kepala sekolah yaitu Pak Harpan, mereka saling perkenalan satu sama lainnya. Hal paling lucu ketika sesi perkenalan adalah ketika Akiong malah ketawa-ketawa saat ditanya namanya oleh guru mereka yaitu Bu Muslimah. Hal-hal bodoh yang diperbuat Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes oleh si Kucai, bakat yang dimiliki Mahar yang sangat luar biasa, Ikal yang pernah mengalami jatuh cinta, hingga Lintang yang mempertaruhkan nyawanya yang setiap harinya bersepeda pulang pergi dari rumah ke sekolah yang jaraknya 80 km. Kejadian-kejadian yang ada menjadi sebuah hiasan indah dari kehidupan yang dialami dari ke-10 anak yang menyebut diri mereka Laskar Pelangi. Mereka memiliki guru yang sangat baik. Guru itu bernama Bu Muslimah atau sering dipanggil Bu Mus. Inilah yang memberikan nama Laskar Pelangi untuk mereka. Laskar Pelangi menjadi pilihan karena ke-10 anak itu sangat suka sekali dengan pelangi. Semua kejadian baik itu susah maupun senang mereka lalui bersama di kelas yang ketika pada malam harinya dipakai menjadi kandang hewan ternak. Di Sekolah Dasar Muhammadiyah inilah Ika dan sahabat-sahabatnya memperoleh kenangan-kenangan indah yang tidak akan pernah mereka lupakan. Peristiwa ketika Mahar mempunyai ide yang sangat bagus untuk mengikuti lomba seperti karnaval. Mahar memiliki ide untuk mengikuti lomba di karnaval itu dengan menari. Mereka menari seperti orang kesurupan. Itu disebabkan karena kalung yang mereka pakai berasal dari buah yang sangat langka dan buah itu hanya ada di Belitung. Adalah tumbuhan yang menjadikan sekujur tubuh mereka gatal. Hasilnya mereka semua menari seperti orang kemasukan setan. Tapi berkat kejadian itu SD Muhammadiyah menjadi pemenang dalam lomba itu. Ada sebuah kejadian saat kedatangan Plo. Dia merupakan anak orang kaya yang pindah dari SD PN dan masuk ke dalam kehidupan para anggota Laskar Pelangi. Kedatangan Plo membawa pengaruh yang sangat buruk bagi para anggota Laskar Pelangi, terutama Mahar, yang saat itu duduk sebangku dengan Plo. Sejak Mahar satu bangku dengan Plo, nilai Mahar menjadi jelek yang mengakibatkan Bu Mus sangat kecewa dan marah kepada Mahar. Setiap hari yang dilewati mereka penuh dengan canda, tawa, dan juga tangis. Tapi di belakang semua keceriaan yang mereka alami, seorang murid bernama Lintang yang semangat dan kerja kerasnya untuk mendapatkan pendidikan patut kita teladani. Ia tak kenal lelah untuk mengayuh sepedanya pulang pergi dari rumah ke sekolah yang jaraknya sekitar 80 km. Itu karena Lintang memiliki alasan yang kuat, yaitu supaya dia bisa belajar. Lintang tidak pernah sama sekali merasa mengeluh akan keadaannya.
Meski ketika menuju ke sekolah ia harus melewati danau yang ada buaya, Lintang bisa dibilang murid yang cerdas. Hal ini dibuktikan ketika dia mengikuti lomba cerdas cermat bersama Ikal dan Sahara. Ikal dan timnya bisa mengalahkan tim dari Dr. Andes Zulfikar yang merupakan guru sekolah orang kaya SDPN yang memiliki ijazah dan juga sangat terkenal. Dengan jawaban tim Ikal yang membawa timnya menjadi juara cerdas cermat. Sayangnya, semua kisah antara Lintang dan teman-temannya berakhir dengan sedih. Para anggota Laskar Pelangi harus berpisah dengan si jenius Lintang. Lintang beserta sahabatnya telah membuktikan bahwasannya bukan dengan fasilitas yang bisa menjadikan seseorang itu pintar dan juga sukses, akan tetapi dengan kemampuan yang tinggi dan bekerja keras yang bisa mewujudkan impian yang kita impikan. Kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan yang pertama, penyampaian bahasa tulis dari Andrea Hirata yang begitu khas dan menarik. Yang kedua, menggambarkan latar belakang sosial budaya etnis Melayu yang unik serta menarik untuk diceritakan. Yang tiga, membuat tentang kisah persahabatan serta ketabahan dalam menghadapi segala tantangan hidup. Kekurangan yang pertama, pengaburan waktu, tempat, dan nama tokoh dalam novel tersebut. Yang kedua, buku yang terlalu tebal sehingga membuat pembaca mudah untuk merasa bosan. Menurut saya bagian paling menarik terdapat pada bab 19 atau bab sebuah kejahatan terencana. Pada awal bab 19 ini, penulis menggambarkan kostum hasil desain mahar yang akan mereka kenakan di Karnaval 17 Agustus. Penampilan pertama oleh Marching Band Sekolah PN, sebuah pertunjukan yang sangat memukau para penonton dengan kepercayaan diri yang penuh. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tidak salah jika mereka selalu mendominasi pertunjukan. Setelah Marching Band Sekolah PN selesai, Mahar dan teman-temannya pun beraksi. Para penonton terbius dengan penampilan mereka. Bahkan Marching Band Sekolah PN pun membubarkan diri hanya untuk menonton pertunjukan spektakuler itu. Di pertengahan bab 19 ini, penulis menggambarkan suasana pertunjukan mereka di atas podium. Mereka bergerak di luar koreografi yang dilatih sebelum mengikuti karnaval. Ternyata semua ini telah diperhitungkan Mahar, sang koreografer, melalui kalung yang terbuat dari buah aren. Benar saja, penampilan mereka berhasil membius para penonton dan juri. Sekolah Muhammadiyah berhasil meraih gelar penampil seni terbaik yang sudah 2 tahun dimenangkan oleh sekolah PN. Penulis menyatakan bahwa koreografi Mahar adalah suatu cara pembalasan dendam yang telah direncanakan atas pelecehan teman-temannya terhadap karya seni yang dibuatnya.